Lebih dari 3.000 rumah yang berdiri berjubel di bantaran Kali Surabaya setiap hari memuntahkan limbah cair berupa tinja dan deterjen langsung ke sungai. Limbah itu meracuni ikan dan mencemari air. Ironisnya, di hilir sungai, lebih dari 3 juta warga menggantungkan hidup dari air minum yang bersumber dari Kali Surabaya. Kali Surabaya, salah satu anak sungai berantas sepanjang 41 km yang menghubungkan 4 kota di Jawa Timur, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya. Sungai ini bukan sekedar jalur air, tapi juga urat nadi yang mengalirkan kehidupan bagi jutaan orang. Selain sebagai sumber air minum, Kali Surabaya juga menjadi urat nadi bagi masyarakat Surabaya. Sungai ini menjadi intek air bagi perusahaan-perusahaan yang tersebar sepanjang alirannya, sekaligus tempat pembuangan limbah cair mereka. Inilah titik awal pencemaran Kali Surabaya. Pada 1980-an, seiring dengan perpindahan banyak penduduk ke perkotaan dan semakin mahal serta terbatasnya lahan hunian, terjadilah peningkatan jumlah penduduk di bantaran sungai yang memilih lokasi rumah lebih dekat dengan pabrik. Akibatnya, wilayah aliran sungai menyempit dan banjir pun kerap melanda kota Surabaya. %83 masyarakat tahu bahwa mendirikan pemukiman di bantaran sungai adalah pelanggaran. 78% menyadari bahwa pemukiman di bantaran sungai berdampak buruk pada kualitas air Kali Surabaya. Sungai-sungai kita khususnya Kali Surabaya terjaga dari pencemaran, terbebaskan dari polusi-polusi, terutama limbah yang dikeluarkan oleh PT Miwon ini teman-teman. Tercatat pada tahun 1982, terdapat 824 industri beroperasi di Surabaya dan terdapat 39 industri yang berada di sepanjang Kali Surabaya. Mencemari Kali Surabaya, bayangkan, saya ketahui. Anak-anak kita lewat jalan udah nggak bisa nafas, Pak. Karena memang ini berdiri 1.000 kegiatan air. Bersikap bijaksana. Kali Surabaya bahan baku air minum, tetapi mereka dibiarkan membuang amonium. Selain itu, sepanjang tahun 1982 hingga 1987 menjadi tahun-tahun pencemaran terberat Kali Surabaya karena tingginya COD, BOD, amonia, mangan, dan timbal. Kelihatan ini ya, video lagi. Airnya coklat ya. Bau. Jelas sekali ini. Kita di Prima Pesta Pora di dalam peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-79. Mereka merayakan dengan membuang limbah berwarna-warna. Ini berwarna, ini kayak mereka bahan bakunya karton ya. Kelihatan sekali ini kayak nggak ada pengolahan gitu. Sehingga menimbulkan perubahan fisik air Kali Surabaya. Padahal air ini menjadi bahan baku air minum bagi PDAM Kota Surabaya dan Kota Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik. Kelihatan ya limbahnya.
Kuning. Kuning. Kuning banyune kuning iki lho. Hei. Banyune kuning jek ngombe wong. Hei. Wong sak Surabaya banyu iki. Sing temen nyambet gawe kon. Hei, kalimu dhewe ta iki. Dan kalimu dhewe ta iki, he? Dan 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 kalimu dhewe ta iki. Iki kalimu sak Surabaya. Kata Kali Surabaya adalah rumah bagi berbagai jenis ikan lokal. Pada awalnya, tercatat ada sekitar 60 jenis ikan yang menghuni sungai ini. Namun, hingga tahun 2020, jumlahnya turun drastis menjadi hanya 20 jenis. Mbak mau nyantai dulu bagi bikin pati. Oke. Dorong, Mbak, Mbak. Dia tuh tunda lah, Mbak. Deal ya. Kita punya deal kecil tidak lagi kita. Kita punya deal. Iya dipindah. Lihat. Luput kowe ya. Pindah dulu. Dipindah wis. Mau kancane iki, seneng iki. Jokowi. Ini Jokowi sedang kita pindahkan dari sungai ke sehat-sehat. Ini Jokowi dan Luhut yang dikawinkan. Ikan-ikan tersebut sering mengalami munggut atau mati massal. Pada tahun 2007, perusahaan daerah air minum atau PDAM Karangpilang tidak mampu mengelola air yang tercemar akibat sampah yang menyumbat aliran dan ikan yang mati. Sebanyak 44% masyarakat Surabaya meyakini bahwa jumlah jenis ikan di Kali Surabaya semakin berkurang. Sementara itu, 98% masyarakat Surabaya menyadari bahwa pencemaran air berdampak pada kepunahan ikan-ikan yang menghuni sungai ini.
Pada tahun 2012, Gubernur Jawa Timur Pak Dekarwo mengeluarkan himbauan resmi kepada masyarakat melalui media massa. Gubernur menghimbau agar warga tidak membuang sampah ke sungai. Selain itu, beliau juga menegaskan sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang terbukti mencemari sungai. Pada tahun 2017, sampah popok meningkat drastis di Kali Surabaya. Setidaknya ada 3 juta sampah popok bayi yang dibuang di sekitar aliran Sungai Brantas setiap hari. Bahan plastik pada popok tidak akan terurai, dan seiring waktu, popok ini akan terdegradasi menjadi mikroplastik yang mencemari lingkungan. 25% ikan di Kali Brantas mengalami interseksual atau satu ikan memiliki 2 jenis kelamin. Kaliku resik, uripku becik. Kalau sungaiku sampai cemari, kita jadi seperti ini. 20% ikan di Brantas mengalami interseks. Kami meminta manusia tidak membuang popoknya ke kali sumber. Dropo atau tempat sampah khusus popok sekali pakai sudah ada sejak tahun 2017. Hal itu telah mengubah kebiasaan masyarakat supaya tidak membuang sampah popok ke sungai. Pada tahun 2020, Perempuan Pejuang Kali Surabaya atau PPKS melakukan ekspedisi susur Kali Surabaya, mulai Wringinanom di Kabupaten Gresik hingga Jagir Wonokromo di kota Surabaya. Kami, PPKS, mendeklarasikan kelompok kami yang merasa prihatin dengan keadaan Kali Surabaya yang tercemar limbah cair industri, domestik, dan sampah plastik akan berusaha mengembalikan fungsi alami Kali Surabaya dan bantaran sebagai sumber air minum yang layak konsumsi dan bantaran sebagai rumah tempat ikan berkembang biak. Susur Kali Surabaya dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran penduduk yang tinggal dekat sungai untuk mencintai Kali Surabaya. Hujan lebat disertai angin kencang, sejumlah wilayah banjir di kota Surabaya, Jawa Timur. Daerah Wonocolo, Siwalan-Kerto, Jemur Sari, Marigerejo terendam Ribuan banjir. rumah di wilayah Driorejo, Kabupaten Gresik terdampak banjir Kali Surabaya. Hingga hari kedua ini, luapan Kali Surabaya ini masih terdampak kepada 2 kecamatan terendam banjir, yakni Kecamatan Driorejo dan juga Kecamatan Wringinanom. Wae buka, orang ini. Pada abad ke-20, tepatnya di tahun 1979, kota Surabaya dilanda banjir besar. Banjir ini bukan hanya akibat dari meluapnya sungai karena hujan deras, namun juga disebabkan oleh perubahan dan degradasi lingkungan perkotaan yang terjadi secara masif selama 50 tahun terakhir. 1, 2, 3. Anak sungai asun. Anak sungai. Jadi saat ini kami sedang melakukan ronda sungai dengan cara kita berenang mulai dari Melirip sampai Surabaya. Sepanjang 42 km kita akan mengidentifikasi sumber-sumber pencemaran yang ada di sungai, sekaligus melakukan pemantauan terhadap outlet-outlet limbah yang mencemari sungai-sungai kita. Karena sungai ini adalah sungai yang sangat penting bagi masyarakat. Ini airnya dijadikan sebagai bahan baku PDAM. Pada tahun 2024, Ronda Sungai melakukan aksi renang Kali Surabaya. Selama perjalanan, tim Ekoton menemukan 117 timbulan sampah plastik yang berserakan di berbagai titik, mulai dari Melirip Mojokerto
sampai Bambe Gresik. Di wilayah Drorejo dan Cangkir, air pada sungai tercium bau amis. Hal itu menunjukkan adanya pencemaran yang sangat serius. Malam, jadi sekarang jam 7.36. Ini kami sedang di outlet PT Ciwi Kimia dan ini sedang memantau limbah kegiatan ronda sungai ya. Jadi memang seperti ini kondisinya. Jadi sekarang mereka lagi buang limbah coklat banget dan ini terlihat perbedaan warnanya, ini baunya sangat menyengat khas pabrik kertas gitu ya. Dan ini bahaya ketika mereka membuang limbah, dan apabila memang terbukti dia itu mencemari sungai, maka ya ini sangat berdampak ini bagi ekosistem dan kesehatan sungai, terutama biota-biota ikan, kemudian manusia. Ini airnya dibuat bahan baku PDAM di Sidoarjo. Jadi ini sangat bahaya ketika dikonsumsi oleh masyarakat. Dampaknya jangka panjang terhadap kesehatan manusia. Aksi berenang di Kali Surabaya ini juga menyoroti pencemaran mikroplastik yang bersumber dari limbah industri daur ulang dan industri kertas. Perjuangan meramut Kali Surabaya belum selesai. Pencemaran masih terjadi, ikan makin langka, dan jutaan warga masih menggunakan airnya setiap hari. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi soal kesehatan, keselamatan, dan masa depan kota ini. Kali Surabaya tak bisa bersuara. Karena itu, kita, warganya, harus bersuara untuk